Sudah terlihat nih? Sudah, baik. Baik, teman sejawat, saya akan sampaikan terkait dengan disaster survivor recovery konsep ya. Jadi wabil khusus tadi saya kira tidak cuma pada bencana-bencana tsunami, tetapi memang ya hampir semuanya ya, hampir semua bencana apa ya, karena bencana itu tidak pernah kita harapkan. Apalagi sekarang megatrust ini menjadi ancaman utama ya. Ya menjadi sebenarnya ancaman utama ya megatrust bagi Indonesia karena sudah lebih dari 200 tahun ini tidak terjadi. Jadi apakah sedang mengumpulkan energi ataupun walau alam ya masih masih menjadi misteri. Tapi ya apa yang kita lakukan ya kita harus bisa memitigasi, mengurangi, mencegah, mengurangi resiko-resiko dan ya meminimalisir kalau itu terjadi berarti harus meminimalisir luka ataupun akibat dari bencana bencana tersebut. Oke, baik. Jadi apa itu recovery from mental disorder? Mental disorder adalah sebuah proses perubahan di mana individu meningkatkan kesehatan, kesejahteraan, menjalani kehidupan yang diarahkan sendiri dan berusaha untuk mencapai potensi penuh. Wabil khusus ini adalah pada recovery setelah kejadian bencana. Oke. Jadi recovery from mental health is not the same dengan pengobatan ya, tetapi justru mampu menciptakan dan menjalani kehidupan yang bermakna dan berkontribusi pada komunitas kalian dengan atau tanpa masalah kesehatan mental. Ya, apa saja sih kemudian not just treatment dan management the symptom, tetapi ini apa saja yang kemudian menjadi harapan ataupun prinsip ke depan. Yang pertama adalah menemukan harapan, finding hope, and developing self-esteem, menemukan harapan dan mengembangkan harga diri dan ketahanan. Kemudian yang kedua adalah mempunyai perasaan diri yang positif. Kemudian yang ketiga adalah memiliki rasa tujuan dan makna dalam hidup, hubungan yang sehat, memperoleh kemerdekaan dan memahami keterampilan yang keterbatasan. Kalau kita bicara ini adalah um, sangat berkaitan erat dengan ya kita yang sedang kita lihat, yang sedang kita ketahui adalah saudara-saudara kita di perang yang ada di Palestina. Ya tentunya ini kalau kita lihat seperti ini sangat sangat berkaitan erat dengan mereka ya. Bagaimana mereka menemukan harapan, mengembangkan harga diri, kemudian memiliki rasa tujuan, perasaan diri positif, hubungan yang sehat dan tentunya memperoleh kemerdekaan. Nah ini menjadi masalah psikologis utama sebenarnya ketika kemudian kita menghadapi yang namanya bencana. Common reaction to disaster, yang pertama PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, ya. Jadi apa sih efek-efek apa saja yang kemudian bisa terjadi pada korban-korban bencana ya. Tadi PTSD, kemudian depresi, kemudian kecemasan, insomnia, kemudian mood swings, kemudian ada solastalgia, yaitu hubungan antara manusia dan lingkungan yang berubah dengan cepat, seperti kangen suasana saat masih di rumah, tetapi rumah sudah tidak ada lagi, misalkan seperti itu. Ini namanya solastalgia. Kemudian ada ecological grief, ini kehilangan secara fisik, pengetahuan, budaya, dan lain-lain karena ajaran yang diwariskan keluarga dari generasi ke generasi mungkin sudah tidak lagi berlaku untuk lingkungan yang berubah akibat bencana. Ya, atau kita sebut dengan ecological grief. Kemudian eco anxiety yaitu ketakutan yang kronis terhadap petaka lingkungan. Nah, ini beberapa reaksi-reaksi terhadap kejadian bencana, mulai dari PTSD ya, traumatik, depresi paling banyak, anxiety, insomnia, mood swings, solastalgia tadi, eco grief, dan juga eco anxiety. Nah, bagaimana dengan post disaster recovery? Jadi, apa saja sebenarnya ya kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi. Dan ini em, sangat banyak sebenarnya ya post disaster recovery mulai dari satu dari jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan kebutuhannya pasti akan berbeda-beda kemudian nanti belum ada anak-anak ya ini menjadi sangat sangat penting. Prinsip dasar upaya recovery di daerah bencana yang pertama responsif dan menjawab kebutuhan masyarakat pada situasi bencana ya.
Kemudian yang kedua, pemerataan pelayanan yang mudah diakses bagi semua yang membutuhkan. Yang ketiga, intervensi berbasis bukti, kemudian membentuk resiliensi dan coping, dan tentunya yang keempat melibatkan multidisiplin. Nah, ini menjadi penting. Ya, terutama memang efek yang long term-nya adalah efek pasca bencana, ini efek yang memanjang dan ini butuh melibatkan multidisiplin. Kemudian kita bicara prinsip psychological first aid pada penyintas pada tahun 2016. World Federation of Mental Health menjadikan PFA sebagai tema Hari Kesehatan Mental Sedunia. Ada tiga prinsip yang utama. Yang pertama adalah look atau melihat. Yang pertama, lakukan pengamatan tentang jaminan keamanan kebutuhan dasar, ya, makan, minum, air bersih, tempat tinggal, dan pengamatan untuk orang dengan reaksi distres yang serius. Ini prinsipnya. Dan ini menjadi PR utama kita. PR utama kita pada keamanan kebutuhan dasar. Ya, mungkin dokter-dokter ataupun perawat yang lainnya yang sudah biasa terjun ke daerah bencana, memang yang perlu kita benahi bersama adalah kemudian bagaimana berkoordinasi dan satu komando dalam penanganan bencana, menggelar atau membuat rumah sakit lapangan dan lain sebagainya. Ini menjadi penting ketika koordinasi dan komando ini menjadi satu. Ini yang menjadi penting. Jadi tidak membawa bendera sendiri-sendiri. Yang mungkin masih banyak terjadi adalah kemudian membawa bendera sendiri-sendiri, ya. Begitu datang langsung tancapkan bendera dulu sebelum melakukan tindakan apapun. Ini yang menjadi prihatin kepada kita semuanya. Tentunya semoga semakin ke sini tentunya hal-hal tersebut, tindakan tersebut sudah tidak terjadi lagi. Nah, keamanan kebutuhan dasar ini menjadi penting, makan, minum, air bersih, dan tempat tinggal. Yang pertama, makan minum tentunya saya kira relawan-relawan pun sudah dilatih bagaimana kemudian membuat dapur umum, memasak dalam porsi besar, kemudian tinjauan gizi, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan air bersih dan juga tempat tinggal. Nah, ini menjadi tantangan untuk kita semuanya, untuk terutama pada pengungsian, membuat tempat tinggal sementara, dan lain sebagainya. Ini menjadi penting. Yang sekarang kita sedang alami adalah erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang ada di NTT, dan kemarin memang sudah terjun pemerintah langsung, ya, ada Pak Menteri Marwarar Sirait juga sudah terjun langsung mendampingi pada saat rapat apa namanya penanganan bencana di Gunung Lewotobi laki-laki. Ya, semoga semakin ke sini semakin baik penanganan bencana di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah prinsip utamanya adalah mendengarkan ataupun listen. Buatlah komunikasi ataupun kontak dengan orang yang membutuhkan dukungan. Tanyakan apa yang sekiranya dibutuhkan, dengarkan, dan bantulah mereka untuk merasa tenang. Jadi mungkin bisa dikatakan 100% ketika bencana itu semuanya sedih. Tidak ada yang senang, ya. Bisa dikatakan begitu. Tentunya ini menjadi salah satu prinsip dalam PFA, Psychological First Aid-nya adalah mendengarkan tadi. Yaitu komunikasi, kontak dengan orang yang membutuhkan dukungan, dan tanyakan apa yang sekiranya dibutuhkan. Dengarkan dan bantulah mereka untuk merasakan. Yang ketiga adalah jaringan, yaitu membantu penyintas untuk menemukan tempat yang dapat memberikan layanan kebutuhan dasar dan akses pelayanan, beri informasi secara benar, dan menghubungkan dengan sumber dukungan keluarga ataupun orang terdekat yang dicintai. Prinsip PFA ini sebenarnya sudah kompleks, sudah komprehensif dalam first aid-nya pada psikologikal. Memang menjadi tantangan kita adalah satu, koordinasi dalam penanganan bencana multidisiplin ini menjadi sangat penting, menjadi sangat penting. Ya, prinsip pertama kita terkait dengan kebutuhan dasar pun makan, minum, air bersih, tempat tinggal ini juga masih menjadi PR utama. Menjadi PR utama kita kita sendiri. Oleh karena itu dalam apa namanya? Ketika kita ini berada di daerah yang memang rawan ataupun berisiko tinggi terhadap bencana, tentunya hal-hal kegiatan-kegiatan mitigasi, penyiapan, peningkatan kapasitas ini menjadi sangat penting. Artinya bahwa ketika kita berada di daerah bencana, rawan bencana, ya harus siap dengan bencana itu. Jadi tidak, ya kita menyiapkan diri, mau tidak mau menyiapkan diri karena kita sudah jelas ya bahwa Indonesia ini negara kepulauan dengan resiko bencana yang cukup tinggi.
baik gunung berapi, gempa bumi, kemudian yang paling utama ini megatrust karena ada lempeng bumi dan lain sebagainya, banjir di mana-mana ya tentunya hal utamanya salah satunya meningkatkan kapasitas baik pun kapasitas diri sendiri ataupun kapasitas komunitas ya makanya kalau saya aktif di tim pengurangan risiko bencana berbasis komunitas ada Pak Eko Paripurno kalau di IMT ada dokter tadi disampaikan dokter Julis ada uh, dokter corona ya ada dokter corona kemudian teman-teman yang lain juga mereka aktif di Muhammadiyah maupun yang lain ini menjadi penting bahwa memang psikologi first aid ini ya memang didasari seharusnya adalah ketika kita berada di daerah rawan bencana, ya berarti kita harus menyiapkan diri baik secara fisik maupun psikologisnya tentunya ya. Jadi tidak mungkin kemudian kita berada di daerah rawan bencana tapi kita asik dan santai-santai saja ya tidak bisa. Justru kemudian kita juga menyiapkan dengan resiko-resiko yang terjadi karena kita berada di daerah rawan rawan. Nah, kemudian bagaimana sih social support pada disaster survivor. Jadi mungkin materi saya dan tiga ini bagaimana support pada apa survivor penyintas bencana. Yang pertama immediate fase strategis, yang kemudian intermediate, yang ketiga adalah long term. Yang immediate yaitu avoid psychological debriefing, kemudian offer vertical support and good quality information, kemudian penguatan social support network. Kemudian intermediate phase-nya ada establish outreach program, kemudian provide problem solving and resilience focused intervention. Yang ketiga offer technology enable mental health services. Long term-nya ada integrate mental health care untuk disaster planning, provide GP training for mental health care, ensure mental health support and funding in long term, kemudian encourage community activity, dan juga provide support system for emergency response. Immediate strategisnya apa saja? Yang pertama adalah tadi saya sampaikan hindari melakukan intervensi psikologis mental saat apa namanya saat tersebut ya pada waktu itu. Kalau teori lama menyampaikan bahwa memberikan pembekalan psikologis kepada korban bencana atau trauma dalam waktu 48 jam setelah kejadian dapat membantu mencegah psikopatologi. Tetapi teori yang barunya adalah hasil penelitian terbaru menemukan bahwa hal tersebut justru dapat merusak proses pemulihan alami dan berisiko buat individu menjadi trauma ulang. Oleh karena itu, pembekalan psikologis tidak lagi direkomendasikan segera setelah bencana, tetapi menunggu waktu beberapa hari setelahnya. Nah, ini menjadi penting. Jadi biasanya kan kemudian kalau kita ada bencana di mana, kemudian ya nanti bantuannya semuanya datang. Nah, unsur utamanya adalah pertama adalah terkait dengan koordinasi kepada siapa, misalkan kami dari saya ada di Purwokerto di Unsud, Jenderal Sudirman ingin membantu misalkan korban yang ada di kayak waktu dulu di Jogja ya di apa namanya gempa Jogja. Kadang bingung ya kita saya harus telepon siapa ya. Saya telepon paling kemudian relasi-relasi teman yang ada di Jogja. Tetapi kita tidak apa ya mendapatkan info yang kemudian valid. Oh, ke Magelang saja atau sini dan lain sebagainya. Tidak ada info utamanya. Lah, harapannya adalah ini menjadi info utama sehingga kita membantu itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, membantu sesuai dengan kebutuhan. Ya. Jadi tidak ke sana bingung mau ngapain sampai kemudian ada penjarahan, bantuan dan lain sebagainya itu kan di Indonesia ya. Tapi justru koordinasinya ini yang menjadi penting ke depan. Termasuk salah satunya adalah terkait dengan intervensi psikologis. Nah, ini immediate-nya hindari melakukan intervensi psikologis saat tersebut, tetapi menunggu beberapa hari. Ini kan butuh koordinasi yang baik dengan mengelola penanganan bencana menjadi koordinator. Yang kedua, penyediaan dukungan praktis dan informatif. Ini reaksi stres akut dalam beberapa minggu pertama tidak harus dianggap patologis ya, karena wajar membutuhkan intervensi profesional. Sebagian besar individu yang terkena bencana ini cenderung hanya membutuhkan dukungan dan sumber daya sejak dini pada fase post-event daripada perawatan klinis dan prioritaskan dukungan pada penyediaan kebutuhan tadi ya, makanan, berlindung, uang, komunikasi, air bersih dan lain sebagainya termasuk informasi tentang cara mengakses hal tersebut. Ya, makanya kebutuhan makanan, minuman, air bersih ini menjadi apa namanya penanganan pertama.
Kemudian yang ketiga pada immediate-nya adalah memperkuat jejaring dukungan sosial. Ini mencakup kerabat, teman, tetangga, rekan kerja, dan masyarakat luas, serta memperluaskan informasi penting dan advokasi bantuan eksternal setelah bencana. Ini butuh koordinasi yang baik, ya. Jadi ada bantuan harus kemana, kemudian yang dibutuhkan apa, tidak lupa nanti ada um, apa namanya kebutuhan pada wanita, kemudian pada anak-anak ini kan kebutuhannya kebutuhan khusus gitu ya. Itu yang harus dikomunikasikan. Butuh pampers, pembalut, pakaian dalam, ini yang kadang-kadang kemudian menjadi lupa. Dan dukungan untuk bersatu dengan cara yang paling sesuai dengan konteks, budaya, dan sejarah kehidupan penyintas semasa sebelum bencana. Ini juga butuh ataupun perlu dikomunikasi. Itu fase immediate. Kemudian bagaimana dengan fase intermediate? Jadi setelah periode awal pasca bencana berakhir, prioritas harus dialihkan untuk identifikasi dan mendukung penyintas yang beresiko mengalami masalah kesehatan mental. Nah, ini menjadi penting, ya. Tapi bukan, bukan masalah kesehatan mental ketika habis nyalek gitu ya. Kemudian ini juga, ya bencana juga begitu ya. Habis nyalek nggak jadi, kemudian larinya ke masalah kesehatan mental. Sayangnya salah satu hambatan paling signifikan untuk perawatan kesehatan mental adalah bahwa kebanyakan orang yang membutuhkan bantuan itu enggan untuk mencari bantuan. Ketika sudah bermasalah pada diri sendiri itu kemudian dia tidak bisa menyampaikan kepada orang lain, sudah mulai error, sudah mulai ada halusinasi, sudah mulai sedih yang mendalam, tapi tidak ada teman cerita, tidak dia sampaikan. Nah ini menjadi berbahaya. Karena apa ya itu tadi mereka itu enggan untuk mencari bantuan. Apa saja di intermediate? Yang pertama menetapkan program penjangkauan. Jadi identifikasi ataupun screening penyintas dengan kondisi kesehatan mental yang memburuk atau masalah psikologis yang melibatkan unit terdekat. Misalkan di puskesmas, kesehatan maupun rumah rumah sakit. Jadi ini penting sebenarnya. Ya paling penting tadi adalah awal pertama ya kebutuhan pokoknya ya. Tapi masalah psikologis ini juga menjadi penting. Yang kedua adalah kemudian menyediakan provide problem solving and resilience focus intervensi. Jadi menyediakan problem solving dan juga intervensinya. Jadi intervensi psikologis berdasarkan keterampilan pemecahan masalah dan ketahanan dapat efektif dalam beberapa bulan hingga bertahun-tahun setelah bencana. Yang ketiga adalah penyediaan layanan kesehatan mental yang didukung oleh teknologi. Ini layanan kesehatan mental yang didukung teknologi seperti aplikasi seluler, telehealth, dan perawatan online adalah cara yang efisien dan praktis untuk memberikan perawatan kepada individu dan komunitas yang Apa? terbaik. Suara. Mohon maaf ini. Ya. Baik, saya lanjutkan. Em, Tadi sampai ke layanan kesehatan mental didukung oleh teknologi. Ada aplikasi seluler, telehealth, dan perawatan online adalah cara yang efisien dan praktis untuk memberikan perawatan kepada individu maupun komunitas yang terkena dampak karena mampu mengatasi sebagian besar stigma yang dapat menghalangi pencarian bantuan secara tradisional ataupun manual. Nah, mungkin karena dengan sekarang ada aplikasi seluler dengan syarat bahwa kemudian ketika bencana, pasca bencana kemudian sudah pulih semua ya, pulih baik secara jaringan ya, secara jaringan komunikasi ya, tentunya harapannya masalah enggan tadi menjadi tersolusikan ketika dia kemudian bisa mencari cara yang tepat untuk menyampaikan masalah psikologis yang dia alami. Yang terakhir yaitu terkait dengan long term strategis, apa saja pada long term strategisnya. Yang pertama adalah integrate mental health, yaitu mengintegrasikan perawatan kesehatan mental ke dalam perencanaan bencana secara nasional. Dan perawatan kesehatan mental ini diintegrasikan ke dalam perencanaan bencana di masa depan dan pelayanan pemberian layanan diperkuat untuk masyarakat dengan risiko lebih tinggi. Bentuk kegiatan pelatihan tangkap bencana di berbagai unit, instansi, sekolah, lembaga, dan sekarang ini kan sudah mulai digalakkan. Artinya saya ada di komunitas pengurangan risiko bencana berbasis komunitas, ini juga menjadi penting ya bahwa tadi juga ada pertanyaan bagaimana simulasi. Saya kira simulasi
simulasi penanganan bencana ini harus sering dilaksanakan. Jadi waktu materi dokter Jolis juga sama dari pertanyaan seperti itu ya harus sering dilaksanakan untuk apa ya? Minimal membiasakan diri begitu ya, membiasakan informasi yang kita terima. Oh, berarti minimal memang saya ini berada di daerah yang berisiko tinggi terhadap bencana, apa yang harus kita lakukan, kemungkinan apa yang terjadi dan sebagainya menjadi harus dibiasakan. Nah, ini juga menjadi harus dibiasikan. Kalau di rumah sakit tentunya ada hospital disaster apa namanya simulation juga ada ya HDP gitu ya. Ini juga menjadi penting saya kira di semua instansi, di rumah sakit, di sekolah, di komunitas. Kemudian kalau saya sedang fokus kepada sistem penanggulangan gawat darurat terpadu berbasis komunitas atau berbasis pedesaan. Jadi saya sedang melakukan satu proyek terkait dengan bagaimana optimalisasi mobil-mobil siaga desa ini menjadi penting, menjadi lebih bermanfaat, terutama penanganan-penanganan kondisi gawat darurat, baik secara pribadi, perorangan maupun kondisi darurat ketika terjadi bencana. Nah, pelatihan tangkap bencana ini harus dibudayakan ya, bahasanya harus dibudayakan, dibiasakan, terutama ya saya kira di seluruh tempat di Indonesia ya seluruh tempat di Indonesia karena ini tadi ya menjadi kebiasaan dan insya Allah akan meningkatkan kesadaran dan juga kapasitas masyarakat. Yang kedua adalah provide training for mental health care. Nah, ini memberikan pelatihan perawatan kesehatan mental bagi petugas umum seperti dokter, perawat, pekerja sosial, relawan, kader kesehatan, kelompok masyarakat, karang taruna, dan lain sebagainya terkait pertolongan pertama pada masalah psikologis, yaitu penanganan cemas, ketakutan, depresi, dan pencegahan bunuh diri. Ya, mungkin kalau melihat ini kita tersadarkan ya, selama ini kadang kita fokus itu penanganan pertolongan pertama pada kecelakaan ya, tadi perdarahan, menangani luka, trauma, spinal, trauma muskuloskeletal, perdarahan, henti jantung dan sebagainya itu yang mungkin ada di pikiran kita masih berkutat itu tetapi bahwa justru di mental health ini juga sangat penting ya, karena efeknya lebih lebih panjang ya efeknya lebih panjang juga. Nah ini juga penting, semoga nanti Pro Emergency juga bisa memfasilitasi ini teman-teman di Pro M terkait dengan pelatihan untuk pertolongan pertama pada masalah psikologis pada bencana ini menjadi sepertinya penting dan menarik ini ya. Bagaimana kemudian nanti first responder ini bisa melakukan penanganan cemas ya. Tentunya kalau kita akan melakukan pertolongan pertama pada kecemasan kepada orang lain, tentunya sudah bisa kepada diri sendiri ya menangani kecemasan, ketakutan pada diri sendiri dulu, depresi dan lain sebagainya. Sepertinya menjadi penting dan sangat menarik ketika provide training for mental health healthcare. Kemudian yang ketiga adalah ensure mental health support and funding dalam long term, jadi perencanaan dan dukungan pendanaan kesehatan mental yang bersifat jangka panjang dan melibatkan multi sumber dana. Saya kira ini harus dibicarakan di seluruh komponen dan komprehensif dan tentunya pengambil-pengambil kebijakan. Yang keempat adalah provide support system for emergency responder, yaitu menyediakan sistem pendukung tanggap darurat untuk memantau kesehatan mental. Nah, ini satu sisi penting ya tadi uh, emergency ini rupanya tidak cuma sekedar hanya life support saja, tetapi kemudian mental health support itu menjadi menjadi sesuatu yang penting. Kemudian yang kelima adalah encourage community activity, yaitu mendorong aktivitas masyarakat. Biasanya kegiatan meningkat saat bencana, namun seiring berjalannya waktu, maka satu persatu relawan sumber bantuan akan mengakhiri tugasnya. Nah, terkadang penyintas dan komunitas tersebut dibiarkan terisolasi dan kewalahan dalam menghadapi konsekuensi jangka panjang dari komunitas yang diubah secara permanen oleh bencana. Maka dari itu, aktivitas masyarakat yang konstruktif dapat membantu memfasilitasi kemitraan dan upaya kolaboratif. Untuk kegiatannya, aktifkan kembali, membentuk, menghidupkan kembali dinamika masyarakat seperti saat sebelum bencana, rapat RT, pasar, kegiatan olahraga bersama, karang taruna, dan lain sebagainya. Tapi ini adalah memang encourage community activity juga menjadi sangat penting ketika sudah long term para relawan sudah bergantian ya. Makanya kalau mengirim relawan itu maksimal itu ya 2 pekan harus diganti. Jangan sampai relawan 1 bulan begitu nanti prinsip 3A-nya tidak masuk. Artinya keamanan diri,
kebutuhannya dia secara mendasar juga mungkin tidak terpenuhi ya. Tetap harus prinsip 3A itu ada di mana-mana. Relawan mungkin akan kita rolling maksimal ya 1 pekan maksimal 2 pekan lah harus tuker, harus ganti relawan. Ya harus ganti. Ini menjadi penting. Nah, belum nanti kemudian relawan-relawan yang long term pasca disaster, pasca bencana ini eh, mempunyai peran juga ya. Salah satunya adalah encourage community activity. Ini yang menjadi baik. Saya kira itu terkait dengan apa namanya disaster recovery pada mental health. Saya kembalikan kepada Dr. Melati. Terima kasih. Baik.